Shalom saudara, kiranya anugerah dari Allah Tritunggal boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Menghadapi kegagalan itu sulit, tetapi mengelola kesuksesan dalam hidup itu jauh lebih sulit. Saudara, saya kira kalimat ini ada benarnya. Faktanya tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan bahkan kejatuhan justru ketika mereka sedang menggenggam sebuah kesuksesan. Setidaknya inilah yang dialami juga oleh Raja Uzia, saudara. Salah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Uzia adalah seorang raja yang sebenarnya memulai pemerintahannya dengan baik. Di awal-awal pemerintahannya dengan bimbingan rohani dari Nabi Zakaria, Uzia dicatat sebagai seorang raja yang hidup takut akan Allah. Dan selama Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan mengokohkan pemerintahannya. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Dari seorang raja muda, saudara, Uzia kemudian tumbuh menjadi seorang raja yang begitu disegani, begitu kuat, begitu ditakuti oleh musuh-musuhnya. Satu persatu musuh-musuhnya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Namun saudara, sayang, apa yang sudah dimulai dengan baik itu ternyata berakhir dengan buruk. Kemenangan, kesuksesan, dan popularitas yang dimiliki oleh Uzia begitu memabukkan dirinya, saudara. Sehingga Uzia kemudian menjadi lupa diri dan menjadi sombong. Bahkan kesombongannya itu secara terang-terangan dia tunjukkan di hadapan Tuhan. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang terkasih, sebenarnya Uzia sudah tahu ia nggak boleh melakukan hal itu. Para imam pun sudah memperingatkannya, saudara. Tapi Uzia tetap saja tidak peduli. Kebesaran dan keberhasilannya sebagai seorang raja membuat dia berpikir bahwa ia dapat melakukan apa saja yang dia mau. Saudara, akibat perbuatannya itu, Tuhan akhirnya menulahi Uzia dengan penyakit kusta. Dan sejak hari itu, saudara, sampai akhir hidupnya, Uzia tetap menderita kusta. Saudara, Uzia adalah contoh orang yang mengawali hidupnya dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan buruk. Saudara yang terkasih, semua orang tentu ingin berhasil dalam hidupnya. Tetapi tidak banyak yang sadar bahwa jika tidak berhati-hati, maka keberhasilan justru bisa menjadi jerat yang akan menghancurkan hidup kita. Lalu bagaimana caranya agar keberhasilan itu tidak menjadi bumerang bagi kita? Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang mudah lupa diri ketika keberhasilan, ketika kesuksesan itu kita raih, saudara? Bagaimana caranya agar kita tidak saja mengawali dengan baik, tetapi juga bisa mengakhiri hidup kita ini dengan baik di hadapan Tuhan? Saudara, ada 2 hal yang perlu kita lakukan untuk itu. Pertama, saudara, marilah kita tetap mengingat Allah di tengah-tengah kesuksesan, popularitas, dan kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kita reminder diri kita bahwa semua yang kita miliki ini datangnya dari Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, mari kita hidup dengan rasa syukur yang mendalam di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang sombong biasanya adalah orang yang juga sulit bersyukur. Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur tidak akan mudah menjadi sombong dan lupa diri. Nah, saudara yang terkasih, ketika engkau mulai merasa dirimu kuat karena segala yang engkau raih dalam hidup ini, hati-hati saudara, supaya engkau jangan menjadi takabur. Ingatlah bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Tetaplah rendah hati dan selalu bersyukur kepadanya. Mari kita memulai dan mengakhiri hidup ini dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.